Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TU untuk pola bilangan ataupun deret. Nah, soal seperti ini seringkali terlihatnya mudah, tetapi kita bisa salah. Kenapa bisa salah? Yang pertama, tidak tuntas mencari polanya. Jadi maksudnya misalnya gini, dia hanya mencari nih dari 5 ke 8, 8 ke 14, terus dari 14 ke 23. Hanya tiga pola ini dia langsung mengambil kesimpulan. Ternyata polanya berubah ketika di deret keempat. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan jika menemukan soal-soal seperti ini adalah kita tuntaskan polanya. Jadi dari 5 ke 8 itu dia plus 3, 8 ke 14 dia plus 6, 14 ke 23 dia plus 9, 23 ke 35 plus 12, 35 ke 50 plus 15. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat cukup jelas polanya ya. 3, 6, 9, 12, 15. Atau bilangan setelahnya pasti ditambahkan dengan 18. Berarti kalau bilangan di sini 50, bilangan setelahnya dipluskan dengan 18 menjadi 50 plus 18 atau 68. Jadi untuk soal-soal deret ataupun pola bilangan dipastikan kita menuntaskan, oke, pola bilangannya. Jangan hanya sampai satu atau dua angka saja percobaannya. Nah, seperti ini kan kita coba aja dia sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai angka ke 6. Oke, berikutnya kita ada soal deret lagi. Nah, untuk yang ini sekarang sebelum kita bahas, coba di pause dulu videonya, terus coba dikerjakan. Kira-kira berapa nih angka setelah 61? Oke, langsung kita bahas ya. Sama caranya dengan yang sebelumnya. Kita tulis dulu nih semua polanya. 6 ke 11 dia plus 5, 11 ke 19 dia plus 8, 19 ke 30 dia plus 11, 30 ke 44 plus 14, 44 ke 61 plus 17. Kalau kita perhatikan nih, 5, 8, 11, 14, 17. Ini kita lihat nih, ini plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 lagi. Artinya, setelah 17 ini berarti nanti dia adalah plus 3, yaitu 20. Nah, ini kita lihat, tadi kita punya angka 61 nih sebelumnya. Di sini nanti dia ada plus 20. Berarti deret setelahnya adalah 61 ditambah dengan 20 atau sama dengan 81. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal TIU CPNS. Ketika bertemu dengan soal cerita, yang pertama kita lakukan adalah kita langsung lihat saja pertanyaannya apa. Di sini ditanyakan, maka umur anak 5 tahun yang akan datang adalah, berarti bisa kita katakan kita di sini fokusnya adalah mencari umur si anak. Nah, sekarang kita lihat kita memiliki apa aja nih. Yang pertama ada umur ayah 48 tahun, ada jumlah umur ayah, ibu, dan anak semata wayangnya yaitu 105 tahun. Kemudian kita diberikan umur ibu itu merupakan 7/8 dari umur ayah. Nah, sekarang coba kita buat ringkasannya. Agar tidak bingung, kita misalkan saja ayah itu sama dengan A, 48 tahun, ibu sama dengan I, dan anak sama dengan K. Oke, nah di sini dikatakan A plus I plus K sama dengan 105 tahun. Kemudian ada dikatakan juga jika umur ibu sama dengan 7/8 dari
umur ayah. Atau bisa kita katakan I sama dengan 7/8 umur ayah. Nah, ini kita sudah memiliki beberapa variabel dalam soalnya. Jadi, tadi target kita adalah ingin mendapatkan usia si anak. Sekarang kan kita memiliki usia ayah diketahui yaitu 48 tahun. Yaudah, tinggal kita substitusikan aja. Berarti umur ibu sama dengan 7/8 kali usia ayah 48. Atau usia ibu sama dengan 42 tahun. Tadi kita memiliki A plus I plus K sama dengan 105. Tinggal kita substitusikan aja. Umur ayah 48 tahun. Berarti 48 plus umur ibu 42 tahun plus K umur si anak sama dengan 105. Atau 90 plus K sama dengan 105. Sehingga K sama dengan 105 dikurang 90. K sama dengan 15. Nah, tetapi ingat, di soal tadi ditanyakan, maka umur anak 5 tahun yang akan datang adalah K ini sama dengan 15 merupakan umur anak sekarang. Sehingga 5 tahun yang akan datang berarti umur si anak menjadi 15 plus 5 atau sama dengan 2. Atau jawabannya adalah yang A. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal di CPNS. Nah, di sini dikatakan bahwa perjalanan sejauh 240 km ditempuh dengan jarak kecepatan 60 km per jam. Oke, misalnya ini kita buat perjalanan pergi 240 km ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian diketahui juga saat pulang perjalanan pergi dan pulang untuk jaraknya pasti sama. Ya, dikatakan ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam. Oke. Sekarang kita harus cari tahu nih. Untuk 240 km ketika pergi dengan kecepatan 60 km per jam itu berapa jam waktu yang dibutuhkan? Jadi gampang aja. Pergi berarti jaraknya 240 km dibagikan dengan 60 km per jam atau sama dengan 4 jam. Berikutnya untuk pulang dengan jarak yang sama ditempuh 80 km per jam atau sama dengan 240 dibagi 80 yaitu 3 jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapa selisih perjalanan pergi dan pulang. Ya udah, tinggal berarti 4 jam dikurang 3 jam atau sama dengan 1 jam. Jawabannya yang C.